Ya Allah, segala puji bagimu, aku telah memberikan sedekah kepada seorang perempuan penzina. Jadi sudah salah lagi malam kedua. Lalu malam ketiga, karena sudah salah, dia ingin kembali bersedekah. Dia berniat la atasaddaqanna bisadaqah, fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghaniyyin. Malam ketiga dia keluar lagi, lalu dia bersedekah. Ternyata malam itu level menjadi pengemis. Nah sekarang ketika kita kasih sedekah ke pengemis yang datang ke rumah atau yang ada di jalanan, ternyata dia sebenarnya lebih banyak hartanya daripada kita. Makanya pengemis itu menyembunyikan di mana alamatnya, supaya orang yang memberi tak tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu hadis dalam bab anjuran bersedekah, yaitu Nabi membuat perbandingan antara orang yang ahli sedekah dengan orang yang pelit, yaitu bagaikan orang yang memakai baju besi. Orang yang bersedekah, maka baju besi yang dipakainya itu terus melonggar, membuat badannya nyaman, tidak terhimpit dengan baju besinya. Begitulah keadaan orang yang bersedekah, kata Nabi. Ketika dia bersedekah, dia merasa hidupnya semakin baik, semakin nyaman, tidak ditimpa dengan kesulitan hidup. Allah kirimkan keberkahan. Nah, itu perumpamaan orang yang ahli sedekah. Sedangkan orang yang pelit, tidak mau bersedekah, bagaikan orang yang memakai baju besi, tapi baju besinya semakin mengecil sehingga menghimpit tubuhnya. Begitulah keadaan orang yang pelit, tidak ada sedekahnya, tidak ada hibahnya, tidak ada wakafnya, maka hidupnya dipersulit oleh Allah. Berbagai masalah muncul, dan itu akan membuat dirinya hidup dalam keadaan gelisah, dalam keadaan tidak nyaman. Uang ada, tetapi masalah banyak. Nah, jadi intinya di pertemuan yang lalu kita sudah membaca hadis Nabi yang menyatakan tentang kelebihan orang yang bersedekah, yaitu diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu
masih dalam bab sedekah ya, karena saya lihat begitu banyak hadis-hadis yang penting dalam bab sedekah ini. Ini menunjukkan Nabi sering sekali menyebut-nyebut tentang kelebihan bersedekah, dan juga ini menunjukkan tentang begitu besarnya fungsi sedekah untuk menolong kita di dunia dan di akhirat. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun la atasaddaqanna bi sadaqah. Rasulullah pernah bercerita, kata Abu Hurairah, yaitu tentang seseorang. Ada yang menyebutkan ini cerita di kalangan Bani Israel, karena dulu di Bani Israel ini banyak orang yang saleh, walaupun sebahagiannya menentang Nabi, banyak menentang para Nabi, tetapi masih ada dan sebahagiannya orang-orang yang alim, yang saleh. Maka Rasulullah mengatakan, qala rajulun, ada seseorang yang mengatakan, la atasaddaqanna bisadaqah, aku hari ini akan bersedekah. Nah, jadi artinya dia berniat untuk bersedekah pada hari ini. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariqin. Lalu dia memberikan sedekahnya tanpa mengetahui siapa orang yang diberikan sedekah. Artinya dia berdiri di tepi jalan, dia berikan saja sedekahnya. Ternyata sedekahnya diterima oleh sariq, diterima oleh pencuri. Fa asbahu, ketika di pagi hari, berarti tadi kejadiannya di malam hari. Dia menunggu-nunggu orang melewati jalan tempat dia tunggu, dia berikan sedekah, dan ternyata sedekahnya di malam itu jatuhnya ke tangan pencuri. Fa asbahu yatahaddasun. Besoknya orang-orang di sekitarannya atau orang-orang kampung, mereka berbisik-bisik, berbicara, mengatakan, tusaddaqu al-laila ala sariq. Tadi malam ada orang yang bersedekah kepada pencuri. Jadi mungkin pencuri itu ingin mencuri, ternyata ada yang memberi sedekah. Maka orang-orang kemudian mengatakan, tadi malam ada pencuri yang dapat sedekah. Faqal, terdengarlah berita itu kepada si pemberi sedekah. Lalu dia berkata, Allahumma lakal hamdu ala sariq. Ya Allah, segala puji bagimu, aku telah memberikan sedekah kepada pencuri. Maksudnya dia ingin mengadu kepada Allah, ya Allah, katalah tunjuk, saya sudah salah kasih. Ya Allah, saya memberikannya kepada pencuri. Lalu kemudian di malam berikutnya, karena sudah salah dikasih, malam berikutnya dia berniat lagi, la atasaddaqanna bisadaqah. Dia ingin bersedekah di malam berikutnya. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyah. Ternyata malam itu yang mendapatkan sedekah darinya adalah seorang perempuan penzina, pelacur, seorang perempuan penzina. Fa asbahu yatahaddasun. Lalu kemudian besok paginya
Orang-orang kampung berkata, tusaddaqu al-laila ala zaniyah. Tadi malam ada orang yang bersedekah kepada pelacur. Jadi orang kampung kembali mengadakan tadi malam pelacur dapat sedekah. Qal, dan berita itu terdengar lagi kepada orang yang memberi sedekah. Faqal, lalu dia berkata, Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Ya Allah, segala puji bagimu, aku telah memberikan sedekah kepada seorang perempuan penzina. Jadi sudah salah lagi malam kedua. Lalu malam ketiga karena sudah salah, dia ingin kembali bersedekah. Dia berniat la atasaddaqanna bisadaqah. Fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghaniyyin. Malam ketiga dia keluar lagi, lalu dia bersedekah. Ternyata malam itu orang yang dia sedekahkan ghaniyun, yaitu orang kaya. Fa asbahu yatahaddasun tusuddaqa al-laila ala ghani. Orang-orang kampung kemudian mulai berbisik-bisik di antara mereka bahwa tadi malam ada orang kaya yang dapat sedekah. Jadi orang ketiga ini ternyata orang kaya. Lalu orang yang bersedekah berkata, Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa zaniyah wa ghaniyyin. Ya Allah, segala puji bagimu, aku telah memberikan sedekah kepada pencuri, kepada penzina, dan kepada orang kaya. Faqila lahu, lalu kemudian setelah kejadian itu dia merasa dia sudah salah bersedekah, targetnya salah, sasarannya bukan orang yang tepat. Maka kemudian ada yang mengatakan kepadanya, nanti dalam riwayat lain disebutkan datang dalam mimpinya. Jadi ada suara yang datang memberitahu di dalam mimpinya. Artinya mimpi orang yang bersedekah ini, amma sadaqatuka ala sariq fala'allahu ayasta'iffa an sirqatihi. Jadi kata seseorang di dalam mimpinya, sedekahmu kepada pencuri, maka itu akan membuat pencuri itu akan berjaga-jaga untuk tidak lagi mencuri, karena tanpa mencuri pun ternyata dia bisa mendapatkan rezeki melalui sedekah. Jadi suara itu ingin memberitahu, tidak mengapa sedekahmu kepada pencuri itu tidak mengurangi pahalamu, bahkan mudah-mudahan pencuri itu bisa sadar, bisa taubat dengan sedekah yang kau beri. Wa amma zaniyah fala'allaha ayyasta'iffa an zinaha, dan sedekahmu kepada yang berzina, semoga perempuan yang berzina itu bisa berjaga-jaga diri daripada perbuatan zina. Artinya mudah-mudahan sedekahmu menyebabkan taubatnya orang yang berzina untuk tidak mencari rezeki dengan zina, karena ternyata Allah memberikan rezeki untuknya melalui sedekah. Lalu kemudian disambung lagi keterangan dalam mimpinya, fala'allahu ayyasta'iffa wa ammal ghani,
fala'allahu ay ya'tabira fayunfiqu mimma a'tahu Allah. Begitu juga dengan yang menerima sedekah si kaya, semoga dia mengambil i'tibar, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari sedekahmu kepadanya. Semoga dia pun akan bersedekah kepada orang lain sebagaimana engkau bersedekah. Begitu keterangan di dalam mimpi orang yang ahli sedekah. Hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih, yang menceritakannya langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, bersedekah itu tergantung pada niat orang yang bersedekah. Bukan pada siapa yang disedekahkan. Kalau kita sudah niat bersedekah, maka dicatat pahala sempurna, walaupun orang yang kita sedekahkan atau tempat yang kita sedekahkan ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan ini terbukti ketika tadi orang yang mau sedekah itu mengatakan, aku akan bersedekah. Dia sudah meniatkan sedekah dan ternyata semuanya salah targetnya. Bahkan targetnya orang-orang yang kadang-kadang boleh disebut orang tidak ingin bersedekah untuk mereka, pencuri, penzina, orang kaya. Tapi ternyata Nabi menjelaskan bahwa datang keterangan dalam mimpi. Jadi kalau Nabi menceritakan ini, berarti mimpinya orang yang bersedekah ini adalah mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi menceritakan ternyata diluruskan kesalahfahaman dalam urusan sedekah oleh Allah dengan mengatakan, tidak apa-apa, walaupun yang kau sedekahkan pencuri, pahalamu sempurna dan semoga menjadi pelajaran untuknya. Juga kepada penzina, juga kepada orang kaya. Nah, jadi inilah istimewanya sedekah. Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita biasanya akan bersedekah hanya kepada orang yang fakir, miskin, dan kita cari pun orang-orang yang fakir dan miskin yang salat. Sehingga banyak pertanyaan yang timbul, apa ada pahala kalau kita memberikan sedekah kepada orang yang tidak salat? Maka hadis ini menjawab, mudah-mudahan sedekahmu kepada orang yang tidak salat menyebabkan dia berfikir bahwa dia tidak salat saja masih dihantarkan Allah harta atau rezeki untuknya, apalagi kalau dia salat. Jadi memberikan sedekah kepada orang yang tidak salat ternyata tidak mempengaruhi pahalanya, apalagi kalau kita ingin mendakwahkannya melalui sedekah. Karena orang hari ini itu paling cepat taat dan mendengar ketika kita dakwahkan melalui harta, ceramah di atas mimbar, lalu kita mengatakan kepada orang-orang fakir miskin, salatlah, sembahlah Allah. Orang-orang fakir miskin akan mengatakan, bagaimana kami menyembah Allah? Hari-hari kami saja dipenuhi dengan kesulitan hidup. Orang kaya enak pergi ke masjid dengan mobil, dengan motor. Mereka ada uang pulang dari masjid
di rumahnya sudah ada makanan, makan siang berlimpah, makan malam berlimpah. Kami, kalau seandainya kami pergi ke masjid, kami mau pergi dengan apa? Lalu kami tidak ada makanan di rumah. Jadi kalau kita ceramahi orang miskin tentang taat, ini anak saya dengar apa? Tapi kalau kita datangi rumahnya, lalu kita membantunya dengan membawa beras, membawa uang dalam amplop, lalu kita bilang, ini sedikit sedekah saya, dan insyaAllah tiap-tiap bulan saya tanggung berasmu. Maka di situ apapun yang kita bilang, dia pasti tahu. Jadi waktu kita antar beras, kita hantar uang 200.000 tiap bulan, lalu kita nasihati, Bapak, Ibu, kalau Bapak semakin taat sama Allah, mungkin lebih daripada ini datangnya, salatlah. Jangan tidak salat, nanti hancur hidup. Di akhirat sudah, di dunia sudah menderita, di akhirat pun akan sengsara. Dan kalau kita waktu berikan harta kita kepada mereka, lalu kita mulai bicara tentang dakwah, disitulah orang-orang lebih mendengar, karena hidupnya teratasi dengan sedekah kita. Makanya sedekah itu bisa menjadi pembuka jalan untuk menyadarkan orang. Ustaz-ustaz hari ini tengku-tengku pegahaba binai, tapi sedekah tidak ada. Malah dia yang dapat sedekah dari masjid, malah dia yang dapat sedekah dari jamaahnya. Jamaah-jamaah miskin diceramahinya, ini begini, kalau solat tahajud begini, duha peliharalah, terus begini-begini. Tapi tidak pernah dia tolong. Mungkin kita tidak bisa tolong orang-orang seluruh miskin, tapi paling kurang orang yang pintar memberi ceramah, memberi nasihat, menolong si miskin yang berada di sekitarannya. Maka di saat itu dakwah kita itu kemungkinan untuk berhasil besar. Si miskin sudah berubah menjadi orang yang lebih taat. Kenapa? Harta dia sudah tertanggung. Jadi oleh karena itu, tidak benar kalau seandainya sedekah itu tidak ada pahala kalau jatuhnya ke orang kaya atau jatuhnya ke ahli maksiat. Tetap kita dihitung pahala, karena kita sering kena tipu juga. Kita kasih sedekah di lampu merah, itu di lampu merah itu pengemisnya rata-rata, walaupun ada satu dua yang betul-betul miskin, rata-rata bukanlah orang-orang yang dari golongan orang miskin. Maka sudah menjadikan meminta-minta itu sebagai hobi, sebagai salah satu pekerjaan. Padahal itu termasuk amalan yang paling dilarang oleh Nabi. Amalan yang paling dilaknat oleh Nabi adalah meminta-minta. Itu seandainya Nabi masih hidup, itu pengemis-pengemis di lampu merahnya nian gegertuk mandung oleh Nabi. Seandainya Nabi masih hidup, itu semua pengemis-pengemis di jalanan itu pasti akan dimarahi oleh Nabi. Dan itu adalah amalan yang menyebabkan hidup terhina, hina di dunia nanti bersambung dengan hina di akhirat. Kita sudah banyak membahas itu, tentang larangan meminta-minta. Ingat kembali hadis yang menyatakan orang yang suka meminta-minta nanti di hari kiamat bangkit dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Jadi bangkit seperti wajah tengkorak. Kenapa? Seperti dia tidak punya malu untuk meminta-minta kepada orang, begitulah Allah cabut daging-daging di wajahnya. Ada hadis lain, dia menyimpan bara api di wajahnya. Nah, hal-hal begini itu seharusnya menjadikan kita tidak jatuh
ke dalam level menjadi pengemis. Nah sekarang ketika kita kasih sedekah ke pengemis yang datang ke rumah atau yang ada di jalanan, ternyata dia sebenarnya lebih banyak hartanya daripada kita. Makanya pengemis itu menyembunyikan di mana alamatnya, supaya orang yang memberi tak tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya. Bahkan kami melihat kenyataan pengemis-pengemis datang dari daerah yang berbeda. Yang dari Aceh PD mengemis Lok Semawe, yang Lok Semawe mengemis Aceh PD. Jadi tidak ada yang tahu di mana rumahnya, padahal bisa jadi rumahnya lebih besar daripada orang yang memberi. Emasnya banyak. Saya sudah pernah kasih tahu Bapak Ibu, saya punya teman kerja di Satpol PP. Salah satu penggerebekan daripada para pengemis-pengemis jalanan, didapatkan kenyataan bahwa mereka sebelum mengemis mereka ganti baju dulu. Ganti baju, kemudian disimpan semua peralatan yang mewah, baik emas maupun apapun. Lalu kemudian mereka akan bergaya menjadi orang miskin dan mengemis. Nanti setelah itu mereka akan mengambil bajunya kembali, ganti baju, kemudian pulang ke rumahnya dalam keadaan tidak mirip lagi pengemis. Jadi orang kampungnya saja tidak tahu bahwa dia pengemis. Nyan menan cara mitabut itu diberitahu kami oleh orang yang menggerebek para pengemis. Pengemis Lok Semawe. Dan seringnya mereka bahkan ganti baju di kamar mandi Islamic Center. Kamar mandi Islamic Center kan luas, tertutup, tidak terdeteksi. Sering mereka di sana ganti pakaian. Nanti pakaiannya disimpan satu tempat, mengemis. Nanti pulangnya ke sana. Itu salat zuhur tak ada itu. Salat asar tak ada. Hanya sembahyang itu. Nah, lalu kita membuka kaca pintu mobil kita beri kepada mereka. Pertanyaannya, apakah kita dapat pahala setelah mengetahui cerita ini? Itulah yang dijawab di dalam mimpi orang yang bersedekah tadi. Rasulullah ingin memberitahu kita, tidak ada pengaruh antara niat sedekah kita dengan salahnya target orang yang kita beri. Masalah dia menipu, urusan dia dengan Allah. Masalah dia terlaknat, tidak menyebabkan yang memberi sedekah terlaknat. Rombongan saudara kita yang bergabung di SMS Syiar Muhibah Subuh itu kan pernah memberikan sedekah kepada ibu-ibu yang sering bawa bayi. Itu sudah dikasih Pak, kursi roda dikasih, modal usaha dikasih, sudah dikasih apapun, tetap ibu itu kembali ke jalan, membawa bayi yang sama, kembali meminta sedekah. Padahal tujuan dikasih adalah supaya tidak lagi mencari sedekah, menjadi pengemis. Tetap dia lakukan sampai hari ini. Apakah pahala-pahala orang yang memberi kemudian berkurang? Tidak. Bapak ingat kasus beberapa tahun yang lalu ketika seseorang yang mengaku mu'allaf datang ke masjid-masjid meminta untuk wakaf Quran. Kita kumpul uang untuk wakaf Quran. Lalu ternyata si mu'allaf ini menipu. Dia mengatasnamakan yayasan punya Ustaz Putra Nababan. Siapa namanya? Ustaz apa yang Nababan itu, yang mu'allaf yang sudah jadi ustaz itu. Jadi si penipu ini menamakan sedekah itu di atas yayasan mu'allaf yang dipimpin oleh Ustaz Nababan ini. Ternyata menipu, Pak. Siapa nama penipu ini? Syafi'i apa namanya, lupa saya, Pak. Dan saya bertemu di penjara, Pak. Waktu saya masuk penjara, saya ketemu sama penipu ini. Saya sudah 3 kali masuk penjara, termasuk Idul Fitri saya masuk penjara. Selain itu ada beberapa kali saya masuk penjara.
Ketemu tu sama si penipu ini, dia mengatakan saya sudah taubat, saya mohon maaf, saya khilaf. Dalam penjara tu, yang menjadi pertanyaan kita, yang kita sudah sedekah uang untuk dia beli Quran, mau dia bagi ke seluruh mu'alaf dimanapun, itu jutaan Pak. Banyak sekali dia kumpulkan dari masjid ke masjid. Saya tidak tahu dia sempat masuk masjid ini atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kayaknya tidak sempat, karena masjid ini belum, waktu itu belum rampung. Dia pusung ditangkap ya. Masjid Baitur Rahman dia masuk, Masjid Jami dia masuk, hampir semua masjid. Itu puluhan juta itu Pak. Dan setelah ditangkap pun uangnya enggak kembali Pak. Alehon na panculi lain lebih raya ilmu. Setelah ditangkap pun uangnya enggak kembali juga kepada orang yang memberi. Nah, semua yang sudah memberi itu kena tipu semua. Enggak dibelikan Quran, entah kemana uangnya, entah mengalir kemana. Ya, maklumlah dunia ini keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau. Apakah pahala kita berkurang? Jawabannya tidak. Kita tetap niat kita mewakafkan Quran, ternyata ditipu, tetap pahala sempurna. Si penipu itu yang akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya dia mengembalikan uangnya, tapi kalau uangnya dicuri oleh pencuri yang lebih keren lagi, maka mereka pun bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena uang orang tetap akan dihisap Allah walaupun cuma 100 rupiah. Jadi ini, hadis ini menenangkan hati kita bahwa tidak mempengaruhi pahala sedekah dengan tertipu oleh orang-orang yang kita beri. Kecuali satu perkara yang kita ikut berdosa dengan memberi sedekah, yaitu ketika kita tahu dia ahli maksiat dan kita tahu bahwa dia akan menggunakan uang yang kita beri untuk menambah maksiatnya, di situ kita baru ikut berdosa. Maka tidak boleh kasih sedekah orang yang sudah kita tahu bahwa dia berjudi, karena dia akan menggunakannya untuk berjudi. Tidak boleh kasih sedekah untuk modal orang yang akan melakukan sesuatu yang haram, itu tidak boleh. Nah, jadi selama kita tidak tahu, maka itu kita tidak dituntut untuk mencari tahu. Ini ada orang datang ke pintu rumah kita, tidak perlu kita tanya, bapak penipu atau bukan, bapak penzina, ada berzina atau tidak, bapak begini. Tidak perlu pun kita tanya tentang aib orang. Kalau sudah terjebak dalam kesalahan, kita tidak mengurangi pahala kita.